Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada hari ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial terkait child free ya. Child free ini menuai kontroversial setelah diungkapkan oleh salah seorang selebgram ya. Saya tidak nyebut nama di sini. Hingga akhirnya banyak sekali yang setuju dengan child free, namun banyak juga yang menolak dengan child free. Tentunya orang-orang yang menolak child free ini banyak sekali alasan-alasan yang mereka ungkapkan, seperti takut karir mereka menjadi terganggu, terus memiliki terbatasan hiburan. Ada juga yang takut sekali kalau memiliki anak nanti rezekinya menjadi terhambat, anaknya menjadi terlantar, dan juga nanti mereka takut tidak bisa membesarkan anak, berada di lingkungan yang sangat buruk sehingga anak menjadi terbawa arus atau terkontaminasi dalam hal buruk segala macam. Dan bahkan ada beberapa orang yang pro terhadap child free ini memutuskan bahwa bahagia itu tidak perlu adanya anak. Untuk bahagia ya cukup dengan uang banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil mewah, punya rumah yang sangat indah, segala macam, itu bisa menjadikan bahagia. Lalu bagaimana Islam memandang child free ini? Ayo kita mulai. Sahabat dimanapun berada, Islam sebenarnya sangat sekali menegaskan bahwa seseorang ketika sudah menjalin hubungan rumah tangga, sudah menikah, itu agar segera memiliki anak, segera memiliki keturunan, agar terjalin hubungan yang sangat baik, memiliki regenerasi, populasi manusia di dunia juga semakin bertambah dengan baik, dan tentunya hal ini akan membawa generasi-generasi kita akan lebih baik begitu. Jadi kenapa Islam melarang terhadap child free ini? Yang pertama adalah begini, berbicara dengan fitrah ya, yang namanya perempuan itu tentunya sudah menjadi fitrah Tuhan yang Maha Kuasa. Perempuan itu ya menyusui, melahirkan, hamil ya, hingga mendidik anak-anaknya. Tentunya ini dengan dorongan, dengan bantuan suami juga. Jadi sudah menjadi fitrah seorang perempuan itu menyusui dan melahirkan ketika sudah menikah tentunya. Karena dalam maqasidun nikah juga dijelaskan ya bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah at-takatsur minal aulad. At-takatsur minal aulad, yaitu memperbanyak keturunan, memperbanyak anak. Dan dalam ayat Al-Quran juga pernah disebutkan ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, bahwa manusia itu diberikan ataupun dihiasi kebahagiaan itu dengan perempuan, seorang laki-laki ya, diberikan kebahagiaan itu dengan adanya wanita-wanita, dan juga dengan al-banin, yaitu anak-anak. Melihat konteks ini tentunya dipandang bahwa yang namanya perempuan, anak-anak, di ayat selanjutnya itu ada harta dari emas, dari perak, dari kuda-kuda pilihan ya, dari ladang juga, itu semuanya adalah hal-hal yang dipandang indah oleh mata. Jadi alasan untuk child free ini dalam konteks ayat ini tentu tidak bisa dilakukan, karena ketika seseorang ini, sepasang suami istri memutuskan untuk child free, ya tentu populasinya nanti akan mati, manusia habis. Kita juga mungkin kalau orang-orang tua kita dulu memutuskan untuk child free, mungkin kita juga sudah tidak ada, kan begitu. Itu yang pertama. Jadi perempuan itu adalah sudah fitrah bahwa mereka itu sudah mengandung, menyusui, melahirkan, itu sudah fitrah sebagai manusia, seorang perempuan gitu ya, fitrah salimah. Terus memiliki dan mendidik anak itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ketika sudah menikah lalu memiliki anak ini dididik dengan baik, dengan ajaran-ajaran agama dengan baik, perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah diterapkan dalam keluarga. Tentu ini memiliki ladang pahala yang sangat luar biasa, memiliki pahala-pahala yang
nilai ibadahnya ini sungguh sangat luar biasa, kan begitu. Karena pada dasarnya yang namanya orang memutuskan untuk tidak kawin atau apa bahasanya menyendiri ya, tabattul, itu sangat dilarang. Dalam hadis juga pernah disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya ya, bagi yang mampu tentunya, untuk menikah al-ba'ah. Dan Rasulullah juga menegaskan wa yanha 'anit tabattul, melarang keras sekali nahyan syadidan, yaitu tabattul, menjomblo seumur hidup. Ini tentu sangat dilarang. Dan tentunya juga memiliki anak banyak, ini banyak sekali dalil-dalil ataupun perintah dalam Islam yang kita temukan gitu ya. Salah satunya dalam Al-Qur'an, sering sekali kita dengar Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan semesta alam, berikanlah kepada kami ya anak keturunan kami, tentunya mereka adalah yang menjadi qurrata a'yun, orang-orang yang dipandang baik, orang-orang yang menjadi imam, lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut itu bentuk doa gitu, dan sering juga kita bacakan setelah selesai sholat fardu gitu ya, dan setelah sholat tahajud, sholat hajat yang lain, bahwa doa itu selalu dipanjatkan untuk umat manusia yang mungkin Allah menguji belum waktunya untuk memiliki keturunan, sehingga doa-doa tersebut itu didawamkan oleh orang-orang yang belum memiliki keturunan. Karena banyak sekali ya dari sahabat-sahabat kita yang sudah menikah terus belum punya keturunan. Ini menjadi kekhawatiran ya, kekhawatiran sendiri, karena itu tadi yang saya bilang, bahwa tujuan menikah salah satunya yaitu adalah memiliki keturunan, karena dengan keturunan itu kita akan memiliki investasi, bisa di dunia nanti kelak di hari tua, dan juga nanti di hari kiamat yang nantinya anak itu akan mendoakan kita. Dan dalam hadis juga bahkan disebutkan tazawwaju al-wadud al-walud ya, kalian menikahlah dengan wanita-wanita yang wadud, itu banyak kebaikannya ya, rahmah kasih sayangnya, dan juga walud yang memiliki keturunan yang banyak. Itu salah satu bukti bahwa Islam itu sangat menganjurkan agar kita memiliki keturunan, regenerasi yang banyak. Dan selanjutnya ada ayat dan hadis menjelaskan bahwa anak itu mendatangkan rezeki. Banyak di dunia sekarang kita menemukan bahwa ketika ada seseorang yang sudah menikah, mereka khawatir rezekinya terhambat ya, rezekinya tersumbat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha," dan tidaklah sekalipun ya hewan melata sekalipun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, sudah kasih itu mereka itu rezeki-rezekinya. Ya. Jadi kita jangan pernah takut ketika memiliki anak ya, sedikit maupun banyak, nanti rezeki mereka seperti apa, makan mereka seperti apa, jangan khawatir, karena semuanya itu nanti itu sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, burung ya, cacing, bahkan ayam sekalipun, mereka itu sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Al-Qur'an ditegaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai kalian ini membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan,
takut kelaparan, ya. Sudah jelas, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian semuanya. Jadi jangan pernah kita takut memiliki anak lalu kita menjadi miskin, memiliki anak karir kita menjadi terhambat segala macam. Itu jangan pernah ada di benak pikiran kita, karena pada dasarnya rezeki, ya, karir, usaha kita nanti, penghasilan kita juga, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus anak tentu sangat bermanfaat, ya, bagi kehidupan orang tua. Tentunya anak yang baik, anak yang soleh, baik kehidupan di dunia, seperti misalkan sepasang keluarga yang sudah tua rentan, ya, pasti ini saya yakin dibantu oleh anak-anaknya nanti. Ketika sakit-sakitan, orang tuanya sakit-sakitan, nanti ke kamar mandi diantar oleh anaknya, mau makan juga disuapin. Dan ini sering saya temukan. Itu salah satu manfaat, faedah memiliki anak. Jika anak tidak ada, orang tua lanjut usia, tidak memiliki anak, siapa yang akan mengurusin mereka mau ke kamar mandi, mau makan, mau ganti baju, sedangkan kondisi sudah sangat tua. Itu manfaat di dunia. Manfaat di akhirat tentunya tidak kalah penting, ya. Ketika orang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, doa seorang anak itu sangat luar biasa manfaatnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sangat masyhur sekali. Idza mata ibnu Adam in qata' amaluh illa an thalas. Ketika manusia sudah meninggal di dunia, maka semua amal ibadahnya sudah terputus, ya. Orang sudah meninggal, ya, berarti tidak ada amal yang dikerjakan. Tetapi kata Nabi, illa an salas, kecuali ada 3 perkara yang orang itu sudah meninggal, tetapi amal perbuatannya masih terus mengalir. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah, kita bersedekah misalkan ke masjid, ke pesantren, lalu orang yang bersedekah ini meninggal, tetapi masjid, musola itu masih dipergunakan dengan hal-hal yang baik untuk pengajian, untuk belajar agama. Tentunya orang yang bersedekah ini akan terus mengalir pahalanya. Dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, orang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya juga mengajarkan ke murid-muridnya. Murid-muridnya mengajarkan ke murid-muridnya. Orang pertama kali yang mengajarkan ini meninggal, tetapi selama ilmunya ini masih diajarkan ke orang-orang lain, insya Allah dia akan mendapatkan pahala amal jariyah yang sangat agung. Dan yang terakhir ini adalah doa anak yang soleh. Lagi-lagi, memiliki anak itu manfaatnya sangat luar biasa. Investasi untuk di dunia ketika tua nanti dan juga di hari akhirat. Bayangkan ketika sudah meninggal, ya, seseorang tidak memiliki amal apa-apa, dan jika kita mempunyai anak yang soleh, kita mendidiknya dengan baik, kita mengarahkan dia dengan ilmu-ilmu agama yang sangat baik. Ketika kita meninggal, didoakan oleh anak-anak kita, ya, dibacakan kiriman hadiah Al-Quran oleh anak-anak kita, dan ini tentunya akan menjadi hal manfaat yang sangat luar biasa untuk kita. Ya, tentunya alasan-alasan yang sudah saya sebutkan itu sangat kuat sekali untuk dijadikan pegangan kita hidup di dunia dan akhirat. Tentunya jika ada yang ingin berkomitmen child free, tidak punya anak gitu, ya, itu hak mereka sebenarnya. Namun ketika dipublish ke media sosial, dipublish ke publik, ini khawatir akan terbawa dampak negatif orang-orang yang mendengarnya lalu mengikuti, dan tentunya ini sangat tidak disarankan oleh Islam. Semoga kita diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keturunan yang soleh, solehah. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.